Orang awam ini kan tidak punya madhab. Dalam hukum secara umum antara tiga, satu, imma menjadi mujtahid, itu orangnya, pekerjaannya dinamakan ijtihad, atau yang kedua muttabi', mengikuti, dan pekerjaannya dinamakan ittiba'. Ittiba' pada Imam Syafi'i, ittiba' pada Imam Maliki, ittiba' pada imam tertentu. Yang ketiga muqallid, orangnya muqallid, pekerjaannya disebut taklid. Nah, satu-satu perlu dipahami secara singkat. Ijtihad artinya mengoptimalkan segala kemampuan untuk mengetahui keadaan sesuatu. Umpama di hadapan kita ada air, kita wajib ijtihad apakah air ini bersih, suci atau tidak. Kalau ingin melakukan wudhu, wajib ijtihad itu. Atau di hadapan kita ada makanan, kita wajib ijtihad mengoptimalkan segala kemampuan sehingga mendapat kepastian bahwa makanan ini halal, bersih, suci. Itu ijtihad namanya. Maka orangnya disebut mujtahid. Jadi tidak harus dalam banyak hal. Jadi dalam hal-hal tertentu kita mesti ijtihad. Contohnya kita juga mau melaksanakan sholat. Jadi sebelum kita berdiri di tempat sholat, mesti ijtihad dipastikan bahwa tempat sholat suci. Baju kita suci, pakaian kita suci, itu ijtihad kita. Wajib. Kalau ragu tidak termasuk ijtihad berarti? Kalau ragu tidak sah. Jadi umpama kita mau sholat, kemudian masih meragukan tempat sholat kita apakah suci atau tidak, itu tidak sah. Tidak boleh melaksanakan satu ibadah dengan keadaan keraguan-raguan. Kata Nabi, da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Ditinggalkan yang meragukan dan pergilah pada yang tidak meragukan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, muttabi', dan pekerjaannya disebut ittiba'. Ittiba' artinya qabulu qawli l-ghairi ma'a ma'rifati ma'khadihi. Menerima pendapat seseorang dan tahu sumber pengambilannya. Jadi umpama kita mengatakan, kenapa kita salat baca basmalah dalam Fatihah? Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Ketika kita ditanya, landasan kita ittiba', umpama ittiba' pada Imam Syafi'i. Nah, kalau bisa disebut ittiba' kalau kita tahu bahwa ini pendapat Imam Syafi'i dan kita tahu bahwa sumber Imam Syafi'i ngambil dari mana, dari ayat apa atau dari hadis apa. Itu baru dinamakan ittiba'. Iya. Jadi tidak mudah orang ittiba' itu. Artinya tahu langsung sumbernya begitu. Tahu sumbernya. Imam Syafi'i mengambil dari nas ini. Iya. Itu ittiba'. Kemudian yang ketiga taklid. Jadi bukan ikut ini kalau taklid, ikut-ikutan. Ya, kalau ittiba' ini ikut, mengikuti karena tahu sumber pengambilannya. Kalau taklid ikut-ikutan. Jadi ada orang menghadap ke barat ya ke barat, ada orang begini ya begini, itu taklid namanya. Dengan tanpa mengetahui sumber begitu. Tanpa, jadi qabulu qaulil ghairi ma'adami ma'rifati ma'khadihi. Menerima perkataan orang lain tanpa mengetahui sumber pengambilannya. Jadi mayoritas umat Islam ya muqallid. Iya. Taklid. Cuma anehnya, dirinya juga ikut-ikutan, kadang-kadang atau seringkali menyalahkan orang lain yang ikut-ikutan. Iya. Itu yang tidak baik. Iya. Dirinya juga ikut-ikutan taklid. Terus menghakimi atau menyalahkan orang yang taklid juga. Iya. Jadi anehnya di kehidupan kita itu dirinya taklid, ikut-ikutan
katanya mengikuti mazhab Syafi'i umpama, atau mazhab Hambali atau mazhab Maliki. Kemudian ada orang lain mengikuti mazhab yang lain, ikut-ikutan juga, disalahkan. Itu kan aneh. Dirinya ikut-ikutan menyalahkan orang yang ikut-ikutan. Oleh karena itu ulama berpendapat bahwa al-awam la madhhab lahu. Orang awam ini orang tidak punya madhab. Jadi madhabnya ya sudah guru kiainya, siapa atau orang tuanya, sudah itu. Artinya kalau taklidnya kepada guru ya ikut gurunya si itu tersebut. Sudah, iya. Tidak, dan tidak boleh menyalahkan orang lain. Iya. Itu tentang hal tersebut.